Wang Ceping adalah pelatih kepala grup Wushu yang menemani mendiang Perdana Menteri Zhou Enlai dan Wakil Ketua Chen Yi dalam kunjungan mereka ke Burma pada bulan Agustus tahun 1960. Seorang ahli Wushu terkenal nasional, Wang memegang pedang naga hitam dengan ketangkasan seperti itu dan semangat muda yang tak seorang pun percaya dia berusia 80 tahun. Penonton Burma sangat terkesan dengan penampilannya yang luar biasa, yaitu hasil pelatihan bertahun-tahun yang menggabungkan ilmu pedang tradisional Cina dengan ilmu pedang barat. Wang Ceping lahir pada tahun 1881 di Kabupaten Changxian, Provinsi Hebei, di mana seni wushu tradisional sangat populer, terutama di kalangan komunitas Muslim. Ayah dan kakeknya, yang dikenal di seluruh negeri karena kekuatan dan keterampilan mereka dalam tinju Cina, mencari nafkah sebagai master wushu. Namun pada masa itu, ini bukanlah profesi yang bisa memberi mereka semua kenyamanan. Jadi tidak ada yang ingin anak laki-laki itu mengikuti jejak mereka, yang tentu saja merupakan kekecewaan besar bagi Wang Ceping. Namun, tidak berkecil hati, Wang Ceping mulai belajar seni sendiri ketika dia baru berusia 7 tahun. Dia menggali parit untuk berlatih lompat jauh dan lubang untuk jungkir balik. Dia menanam 5 pasak di tanah untuk berlatih Mei Hua Chuang, postur bunga persik di atasnya, dan mengangkat batu berat untuk menambah otot pada lengannya. Dia begitu asyik dengan pelatihannya sehingga terkadang dia lupa makan. Pada usia 14 tahun ia mampu melompat 10 kaki ke depan dan 8 kaki ke belakang dari posisi berdiri. Kekuatannya melampaui semua orang sezamannya, sedemikian rupa sehingga banyak anekdot diceritakan tentang prestasinya. Saat itu pada tahun 1901, di depan Willow Garden Tea House di Chinan, ibu kota provinsi Santung, ada sebuah kincir air. Seorang anak muda serak datang ke tempat kejadian dan menatap batu giling yang berputar dengan penuh minat. Dia mengumumkan dengan suara keras, "Aku akan menghentikannya." Para pelanggan di kedai teh itu tertawa terbahak-bahak, berpikir bahwa pemuda itu hanya mengoceh, pembuang. Sambil mengabaikan ejekan mereka, dia menyingsingkan lengan bajunya, menarik napas dalam-dalam dan meraih batu kilangan yang berputar, yang berhenti dengan rengekan. Para penonton semua ternganga heran. Pada saat ini seorang pria yang kuat melangkah keluar dari kerumunan dan membawa pemuda itu ke pinggir jalan, berkata, "Aku akan menerimamu sebagai muridku." Anak muda itu berlutut dan bersujud. Seperti kebiasaan ketika seseorang bertemu dengan yang lebih tua untuk pertama kalinya. Beginilah Wang Ceping, yang telah diusir dari kampung halamannya sebagai petinju bandit, menjadi murid dari master wushu terkenal Yang Hongxiu. Di bawah bimbingan guru Yang, Wang berlatih sangat keras sepanjang tahun. Latihan hariannya termasuk latihan embun pagi dan latihan biduk. Disebut demikian karena dilakukan sebelum fajar dan larut malam. Dengan kecintaan yang kuat pada kehidupan di luar ruangan, Wang bepergian secara luas di negara ini, mengambil inspirasi dari keindahan alam yang anggun untuk menciptakan dan menyempurnakan rutinitas wushu-nya. Dia dengan hati-hati mempelajari gerakan ekspresif burung dan hewan seperti elang yang menukik ke bawah pada mangsanya, seekor kelinci yang melesat melintasi padang rumput, seekor anjing yang melompat dengan cekatan dari bahaya. Semua ini ia serap ke dalam gerakan wushu-nya untuk menciptakan gaya khasnya sendiri. Tinggal di negara semi kolonial untuk sebagian besar hidupnya, Wang Ceping telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana orang sebangsanya dipermalukan oleh pengganggu dari kekuatan imperialis. Tetapi dia yakin bahwa orang Cina sama sekali bukan ras yang lebih rendah, baik secara fisik maupun intelektual. Dan ada banyak kesempatan di mana dia menunjukkan rasa martabat nasionalnya yang tinggi. Mendengar tentang kekuatan Wang Ceping,
Beberapa orang Jerman yang bekerja dengan kereta api Chiao-Chou Chinan milik Jerman sangat ingin menyingkirkannya. Mereka meletakkan batu kilangan besar di depan stasiun Chiao-Chou dan meminta Wang untuk mengangkatnya. Menganggap ini sebagai tantangan bagi orang-orang Tionghoa, Wang menerimanya saat itu juga. "Bagaimana jika saya berhasil?" dia meminta. "Kalau begitu batu kilangan itu milikmu. Jika kamu gagal, kamu harus membayarnya." Dengan mudah Wang mengangkatnya ke atas dan membawanya pergi, membuat orang Jerman itu tercengang. Prestasi Wang membuat jengkel seorang guru olahraga di sekolah misionaris Amerika di Qingdao yang mengaku sebagai orang kuat yang tiada taraf. Dia menantang Wang untuk bertarung. Dalam jabat tangan yang mendahului pertarungan, pria Amerika itu menggenggam tangan Wang dengan ringan dan mencoba menjatuhkannya ke tanah. Wang melihat melalui triknya dan, dengan sapuan-sapuan gerakan kakinya, membuat orang Amerika itu tersandung yang harus melepaskan cengkeramannya saat dia terjatuh di pantatnya. Keesokan harinya, dia datang ke rumah Wang, menuntut agar Wang bertarung lagi dengan seorang Jerman yang dia bawa bersamanya. Wang mengambil tantangan, menggunakan taktik uniknya dan memanfaatkan kekuatan dorong ke depan lawan. Wang menjatuhkan Jerman beberapa kali. Yang terakhir harus mengakui kekalahan dan meminta Wang untuk mengajarinya wushu. Menawarkan untuk membayar biaya bulanan $300. Wang menolak tawaran itu dan berkata dengan nada mencemooh, "Saya tidak ingin uang Anda dan saya tidak menganggap orang seperti Anda sebagai murid." Pada tahun 1919 sekelompok ahli judo Jepang datang ke Cina. Setelah menyaksikan penampilan tim wushu Wang Ceping, salah satu pengunjung berkata dengan nada kurang ajar, "Wushu Cina tidak bagus." Ini membuat Wang marah. "Oh, iya, mari kita bertarung. Dengan gada, kamu dengan tombak." Mengambil tombak, Jepang menyerang Wang dengan ganas. Setelah menangkis serangan berulang lawannya, Wang berteriak, "Sekarang giliranku untuk menyerang." Hampir saja dia selesai ketika Jepang dirobohkan. Orang Jepang lainnya bergegas ke Wang. "Mendekatlah jika kamu berani." Wang bergemuruh saat dia dengan cepat mengambil tombak. Tidak ada yang berani bergerak selangkah pun, semua tampak terpaku ke tanah. Pada tahun 1921, seorang Amerika bernama Sullivan datang ke Shanghai dan mengumumkan di pers bahwa siapapun yang bisa mendaratkan pukulan di atasnya tubuhnya akan diberi $500 dan jika pukulan itu bisa menjatuhkannya, hukumannya akan berlipat ganda. Para ahli wushu di Shanghai setuju bahwa Wang Ceping harus membawanya. Sebuah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan sebuah pertandingan diatur. Pada hari berikutnya, tepat sebelum pertandingan dimulai, Wang sedang berbicara dengan seseorang ketika dia tiba-tiba merasakan embusan angin di belakangnya. Tetap waspada seperti biasa. Dia melompat tepat pada waktunya untuk menghindari serangan secara diam-diam. Pukulan lain datang, tetapi sekali lagi melenceng di samping dirinya sendiri dengan kemarahan. Wang membalas dan membuatnya jatuh terhuyung-huyung ke lantai. Pertarungan ditunda sebelum benar-benar dimulai. Malam itu, Wang menerima pesan yang menyatakan bahwa kontrak dibatalkan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Wang memberitahu utusan itu dengan sangat marah. "Aku akan menemui seluruh pihak besok." Apakah mereka pikir mereka kabur begitu saja? Tapi tidak ada yang berani muncul keesokan harinya. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, Wang Ceping diangkat sebagai master wushu yang hebat maupun sebagai seorang patriot. Di antara banyak gelar kehormatan yang dianugerahkan kepadanya adalah Wakil Kongres Rakyat Kota Shanghai, Wakil Presiden Asosiasi Wushu Nasional dan anggota Komite Federasi Olahraga Seluruh China. Wang Ceping meninggal pada tahun 1973. Dalam usia 93 tahun, meninggalkan 2 buku yang sangat berharga. Judulnya Latihan dalam 20 Bentuk untuk Kesehatan dan Umur Panjang dan 20 Latihan Wushu Tangan Kosong, serta beberapa film dokumenter yang merekam rangkaian jurus wushunya yang indah untuk kepentingan generasi penerus.